Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 14 September 2024. Kita merayakan pesta salib suci. Bagi para pengikut Kristus, salib tentu bukanlah simbol yang asing. Malah salib kini menjadi tren dan menjadi aksesoris ketimbang ungkapan iman yang sejati. Salib dalam bahasa Yunani disebut stauros atau skalops. Dalam bahasa Latin salib disebut crux simplex. Dalam bahasa Arab disebut al-salib, yang dipahami sebagai dua balok kayu yang bersilang dan membentuk sudut 90 derajat sehingga terbagi dalam 4 arah. Awalnya salib itu digunakan untuk menghukum para penjahat. Namun melalui salib Kristus maknanya menjadi berubah. Karena di sanalah Yesus tergantung untuk menyelamatkan kita. Salib Tuhan adalah lambang cinta dan menjadi kekuatan bagi kita yang percaya. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Gereja merayakan pesta salib suci sambil mengenang Santa Helena, ibunda dari Kaisar Konstantinus yang berjasa menemukan kembali salib suci di Yerusalem pada tahun 324. Santa Helena melakukan napak tilas untuk mencari situs-situs kudus. Ia memerintahkan pembangunan gereja Nativity di Bethlehem, gereja kelahiran, dan gereja Ascension di bukit tempat Yesus naik ke surga. Di lokasi kubur Yesus, Santa Helena membangun gereja Holy Sepulchre di Yerusalem. Di lokasi ini juga ditemukan sebuah sumur batu. Di dalamnya terdapat 3 buah salib dan plakat kayu yang bertuliskan INRI. Kita bersyukur karena melalui salib Kristus kita telah ditebus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Banyak orang ketika dalam penderitaan, dalam sakit, mengalami tantangan dalam hidup, menyamakan pengalaman-pengalaman itu sebagai pengalaman salib. Salib hidupku terlalu berat, Romo. Apakah salib hanya berarti penderitaan, nestapa, kesedihan, dan duka cita? Tentu tidak. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah sudut pandang kita. Justru karena melalui saliblah kita diselamatkan, melalui salib kita ditebus, dan melalui salib kita dikuatkan dan kita menang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang percaya dan telah diselamatkan oleh Tuhan, salib adalah tanda keagungan cinta Tuhan yang begitu besar.
hingga ia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam firman hari ini, keagungan cinta Tuhan ditegaskan dengan sabda anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus ditinggikan di atas salib. Itulah ungkapan kasih Allah yang begitu besar. The unconditional love yang dikaruniakan Allah dengan mengaruniakan putranya yang tunggal. Saya pernah bermenung begini, mengapa ya kok Allah menunjukkan kasih-Nya melalui salib? Mengapa Allah menunjukkan cintanya justru melalui pengorbanan, penderitaan? Kenapa tidak dengan sesuatu yang lain? Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan hal ini. Bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan cara Allah menunjukkan kuasa-Nya. Salib adalah cara Allah menunjukkan kuasa-Nya. Salib yang awalnya adalah lambang hukuman bagi para kriminal tingkat tinggi, para penjahat kelas kakap, kini Allah menunjukkan kuasa-Nya. Salib menjadi tanda keselamatan. Pengorbanan Yesus di atas salib menjadi tanda kasih Allah yang besar. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, apa makna salib bagi kita? Apakah salib hanya berarti dan sekedar penderitaan, nestapa, duka cita? Apakah salib hanya sekedar aksesoris yang kita kenakan pada kalung menjadi tato? Apa salib sekedar ritual saat kita membuka dan menutup doa dengan tanda salib? Atau sungguhkah salib menjadi kekuatan iman kita yang meneguhkan setiap langkah dalam peziarah hidup? Dan setiap kali kita memandang Yesus yang tersalib, setiap kali kita membuat tanda salib, kita dikuatkan dan diingatkan akan kasih Tuhan yang nyata, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Semoga kita mengalami dan merasakan keagungan kasih Tuhan yang ada dalam salib. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.